Oke. Makin besar masalahnya, makin mahal. Makin besar Gitu. makin mahal berarti Yes, ya. kalau teman-teman bantu selesai masalah yang ada di orang kaya mau bayar mahal, kan Iya, gitu iya, juga iya. sama aja. Gitu. Jadi grow and contribute. Grow and contribute. Ya. Yes. Jadi nyambung sama YouTube yang sebelumnya Mas Fadli terkait membangun energetic container ya. Energetic Nah, container. itu kan dibangun tadi Mas Fadli, Nah, terus bangun betul. pipa-pipanya kan Mas Fadli. Nah, Yes. ini ya, jadi grow and contribute-nya betul. membangun pipa-pipa itu ya. Ya, benar. Grow and contribute menyiapkan wadah energinya, menyiapkan penampungannya gitu ya, kontainernya untuk bisa memberi manfaat. Kalau manfaatnya banyak banget, itu kontainernya gede banget berarti kan. Kalau ada banyak banget orang yang nerima manfaat dari kita, berarti teman-teman punya wadah yang gede banget. Oke. Gitu, nyambung. Oke. Tapi kan gini Mas Fadli, ada juga ini satu pemikiran kali ya. Jadi ketika kita punya goals contribute yang besar gitu ya, grow-nya juga besar. Tapi dengan kemampuan kita yang segini, kok saya kayaknya maulah bantu orang lain, bantu sesama gitu. Tapi dengan melihat kondisi kita yang sekarang, apa saya mampu ya seperti ini gitu ya. Muncullah keraguan-keraguan seperti itu. Sehingga ujung-ujungnya goal and contribute-nya hanya sebagai apa ya namanya? Tulisan biasa gitu, jadi nggak bisa dipraktekkan gitu. Nah itu seperti itu gimana Mas Fadli? Kalau Oke. hal-hal kayak gitu. Ya, kalau misalnya teman-teman perlu perjelas point of view-nya, bayangin ini seperti kita nazar, Mas Basit. Oke. Gitu. Nazar ini kan janji baik ya kalau di Muslim ya. Mungkin teman-teman di agama yang lain sama aja rasanya. Ketika kita berjanji untuk melakukan kebaikan karena sesuatu yang belum kita terima baru nanti nih. Itu sudah dicatat loh. Oke. Niat itu sudah jadi pahala. Ingat ya janji Tuhan gitu kan ya. Niat baik sudah jadi pahala, niat buruk belum jadi dosa. Oke. Ini baiknya Tuhan tuh gini loh. Terbalik ya kan? Tuhan baik banget. Ini kebayang nggak Tuhan kita baik banget kan? Niat baik itu sudah jadi pahala, sudah dijadiin benih untuk kita terima nanti di masa depan gitu sebagai kebaikan atau rezeki. Niat buruk kalau tidak dilakukan nggak jadi dosa. Oke. Kalau tapi ya kali lagi niat baik itu sudah dapat pahala. Kalau terjadi niat itu jadi action gitu, pahalanya jadi full kan, jadi gede banget. Tapi sebagian sudah di DP lo, masuk ke catatan lo. Niat baik itu sudah jadi pahala. Makanya kenapa goals kontribusi yang banyak, pahalanya udah banyak. Nggak apa-apa, itu sudah narik rezeki gitu. Dan nggak apa-apa. Kalaupun teman-teman hari ini belum kebayang ya nggak apa-apa. Makanya goals kontribusinya jangan terlalu keren, jangan cuma untuk keren-kerenan tapi nggak ada rasanya. Yang penting adalah rasa. Banyak orang kan ketika saya ajarin tentang bikin goals kontribusi, dia bikinnya wah pengen punya panti asuhan, pengen bangun rumah sakit, pengen memperbaiki sistem pendidikan, bikin sekolah gitu kan, bikin rumah tahfiz misalnya gitu kan, bikin pondok pesantren gitu-gitu. Nggak kebayang caranya susah. Coba mulai dari yang lebih sederhana dulu aja. Goals kontribusinya tuh misalnya, aku pengen beliin adikku HP baru kasihan. Nah itu goals contribute. Aku pengen ngajak ibuku makan siang atau makan malam bareng. Kasihan dia pengen ngasih dia happy. Itu goals contribute. Hal-hal yang kecil sebenarnya keseharian kita ya Mas Uli ya. Yes kok, yang paling gampang teman-teman lakuin aja. Misalnya, hari Jumat besok aku pengen bagi-bagi makanan gratis ke 30 orang fakir miskin. Bisa kan? Itu goals contribute yang gampang terpenuhi. Gitu. Kan gampang, 10 ribuan 300 ribu. Gak ada Mas, cuma punya 20 ribu. Ya udah 2 bungkus. 2 bungkus nasi warteg. Itu kan goals kontribusi gitu. Nah, cara kita ngambil hati Tuhan tuh itu Mas Basit. Ini yang bikin kita kepantasan suksesnya naik. Kalau kita cuma pengen buat kita gitu kan, nggak salah sih. Cuman menurut saya, kalau semuanya hanya buat kita, Anda perlu full time and full heart untuk ngerjainnya. Tenaga Anda doang. Tapi kalau ngomongin goals grow and contribute, ada kekuatan Tuhan di sana. Wah, luar biasa. Gitu. Kan untuk bisa ngasih 30 bungkus itu, rezekinya kan datangnya sama-sama dari Tuhan. Iya sih, ya benar. Gitu. Daripada 300 ribu buat saya nonton sama pacar misalnya gitu kan. Mendingan 300 ribu buat saya bikin Jumat berkah bagi makanan-makanan gratis. Habis itu yang didapat mungkin bukan 300 ribu loh. Bisa jadi 3 juta. 3 juta. Bisa jadi 30 juta. Bahkan lebih, nggak tahu berapa. Kan udah banyak banget ya kan. Yang namanya sedekah kan balasannya itu besar. Satu
kali itu bisa menghasilkan 7 ranting yang menghasilkan 100 bulir misalnya. Bisa sampai 700 kali loh. Itu kan return on investment yang ngeri banget kan. Kita kali 10 aja mau, apalagi kali 700 kan gede banget gitu. Jadi ya grow and contribute. Itu kunci paling utamanya. Ini mungkin jadi rahasia umum sebetulnya ya. Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu, dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Secara mendasar menurut saya teman-teman udah dapat lah dari sekolah, dari kuliahan, dari lingkungan, dari orang tua kita yang ngajarin hal-hal baik. Cuma mungkin bahasanya nggak spesifik aja, grow and contribute. Aslinya itu yang diajarin sebetulnya. Cuman kadang-kadang ya untuk bisa mendapatkan puzzle utuh dari kehidupan, kita perlu punya setengahnya dulu. Nah makanya kenapa kalau teman-teman datang ke channel ini dengan setengah puzzle yang sudah utuh, setengahnya lagi dapat dari sini. Habis itu full, teman-teman dapetin insight luar biasa. Habis itu dapetin manfaat, sukses, rezekinya datang, gitu. Tapi mungkin buat beberapa orang yang puzzle masih sangat kosong, ya bagian yang ini baru setengah. Nggak apa-apa, teman-teman terus aja, terus kumpulin, gitu. Dan wajar kok kalau mungkin, pasti mas aku masih nggak paham yang Mas Fadli maksud. Banyak yang ngalamin seperti itu dan nggak apa-apa. Terusin aja, tongkrongin terus video di sini, tonton video-video sebelumnya, teman-teman akan mulai dapat banyak puzzle gitu ya, dapetin batu batanya itu pelan-pelan sampai jadi rumah gitu. Itu akan sampai pada waktunya kok, santai aja. Luar biasa. Gitu. Jadi ini tuh seperti ini ya Mas Budi ya, seni merayu Tuhan ya. Iya, ngambil hati Tuhan ya. Betul. Ketika grow and contribute-nya kita kasih gitu ya dengan experience. Contoh gini Mas Budi, saya kan tadi di video sebelumnya cerita saya pengen banget Toyota Foxy. Ya, itu experience saya dan itu juga belum terwujud ya teman-teman, yang masih jadi keinginan saya gitu ya. Boleh dong saya grow and contribute-nya, kalau saya punya Toyota Foxy, nanti mobilnya kalau ada orang yang butuh di tetangga boleh dong pakai. Yes. Betul. Sesimpel itu kan boleh. Sesimpel ya, itu. Kabarin ke Pak RT, Pak kalau tiba-tiba ada yang sakit, butuh ke rumah sakit, nggak ada ambulans segala macam, mobil saya standby Pak 24 jam. Itu udah nyiapin wadah itu. Iya kan? Gitu. Doain aja Pak, mobilnya datang tahun ini atau tahun depan. Belum kan? Belum. Tapi ngomong kayak gitu ke Pak RT duluan boleh. Pak RT pasti mantap Mas Basit. Amin kan gitu. Siap. Mobilnya ada Pak tahun ini lah, tenang gitu ya. Iya gitu kan, boleh kan, nggak apa-apa gitu kan. Paling kata Pak RT-nya mantap juga nih anak kan gitu ya. So be it, nggak apa-apa. Gak usah dipikirin apa yang dia pikirkan, tapi itu akan jadi nazar atau janji baik yang kencang banget menurut saya untuk narik mobilnya datang. Gitu. Waktu mobil BMW saya turun dari towing Mas Basit di depan kantor sini nih, dia turun, teman-teman langsung ngingetin apa yang selama ini kita sharing itu, mereka ngingetin ke saya loh. Ingat bro, apa manfaatnya? Ingat ini titipan, apa manfaatnya buat orang? Gitu. Wah, di situ saya langsung yang tadi saya lakuin itu Mas Basit. Saya langsung ngajak Pak Ustadz jalan-jalan sekeluarga, wah makan ya kan, nyobain mobil baru. Habis itu saya langsung ngajak anak istri saya, kita jalan-jalan pakai mobil baru. Saya langsung, waktu itu ayah masih sakit. Itu antar jemputnya udah pakai BMW. Udah kadang udah nggak sadar tuh dia duduk di BMW, tapi dia happy gitu. Dan ada banyak organisasi, ada banyak tim yang memang non-profit organization gitu ya, yang butuh untuk transportasi tamu VIP misalnya, transportasi orang-orang yang memang perlu dibikin kerjasama gitu ya. Nggak apa-apa pakai aja mobil saya, bensinnya dari saya, drivernya dari saya, nggak apa-apa gitu. Nah menurut saya itu cara kita menjaga titipan. Tapi ingat lagi sekali lagi ya teman-teman, semuanya cuma titipan ya,
teman-teman tidak boleh punya kelekatan sama itu. Oh, jadi nggak gitu. boleh memilikinya terlalu banget gitu ya Mas Fadli ya? Yes, nggak apa-apa gitu. Nggak boleh terlalu banget lah. Tetap teman-teman punya mobil bagus, nggak punya mobil bagus, pertanyaannya did you grow? Iya, iya. Bertumbuh nggak dari keadaan itu? Iya. Gitu. Nggak dapet pertumbuhan apa? Kalau dapet pertumbuhan apa? Sama. Goalsnya bukan experience sekali lagi, tapi grow and contribute. Nah ini yang selama ini mungkin jadi kalau saya bisa bilang mungkin rahasia kali ya, gitu, yang selama ini banyak orang nggak tahu, yang mungkin orang tahu tapi tidak aware gitu ya, yang mungkin mereka tidak praktekin secara konsisten, sengaja terus menerus sesering mungkin adalah memastikan yang dia kejar adalah goals grow and contribute, bukan experience. Experience-nya. Oke. Experience tuh efek samping. Gampangannya kalau gitu. kita udah ngerjain grow and contribute. Kalau kita ngejarnya grow and contribute, experience-nya dikasih tapi efek samping. Efek samping. Gitu. Berarti harusnya lebih banyak goals contribute-nya sebenarnya ya, seharusnya ya. Oh iya. Gitu ya konsepnya ya. Betul. Dibanding experience yang kita mau gitu ya. Pada akhirnya begitu. Cuman kan memang di awal banyak dari kita memang mungkin akan ngalamin banyak goals experience dulu. Iya. Nah, ada tahun-tahun di hidup saya 1-2 tahun ke belakang gitu ya, yang saya tuh nggak punya experience goal, Mas Basit. Nggak punya experience? Nggak punya. Nggak ada Ketika gitu ya? nulis kosong. Wow. Yang ada cuman goals grow and contribute. Abis mau ngapain lagi? Rumah udah oke, mobil udah oke banget. Apalagi? Jalan-jalan ke luar negeri kapan aja mau bisa. Anak udah di sekolah yang terbaik di kota ini. Iya. Gitu. Istri saya baik-baik aja hidupnya dan oke banget udah. Ibu saya ya oke kok gitu. Kayaknya dia cukup bahagia, walau susah ngukurnya ya, tapi ya oke menurut saya gitu. Apalagi ya? Yang ditulis ya jadi goals kontribusi. Pengen nyenengin ini, pengen bahagian ini, pengen mencapai ini supaya orang lain dapat manfaat gitu aja gitu. Sampai satu titik di mana saya menginginkannya lagi untuk nggak bisa ya, saya juga tetap perlu punya goals experience supaya saya punya energi, punya bensin untuk bisa mengejar goals kontribusinya gitu. Karena perlu jelas juga ada level pencapaian di mana itu perlu bisa diukur untuk bisa memastikan sebuah manifestasi udah tercapai atau belum. Karena susah kalau kita punya goals contribution tapi blur. Misalnya bahagiain orang tua itu blur loh. Emang orang tua kita belum bahagia sekarang? Ya bahagia sih, cuma bahagia sama punya duit banyak itu belum tentu hal yang sama. Gitu kan. Benar. Kayak gitu. Orang tua Anda nggak akan minta duit sama teman-teman. Cuman kalau ada ya pengen. Gitu ya. Kayak gitu. Oke, luar biasa nih ini. Grow and contribute catat. Gitu ya. Nah, selain grow and contribute nih Mas Fadli, ada juga nih teman-teman kedamaian juga tanya ke saya gini. Mas Fadli di YouTube sama Mas Fadli di keseharian ini sama nggak sih Mas gitu kan? Pertanyaannya ya aneh-aneh menurut saya kan. Samanya seperti apa nih gitu Kak? Kita kan manggil teman-teman kedamaian seperti iya Mas Fadli ini selalu ceria gitu kalau di depan YouTube. Apakah keseharian selalu ceria gitu? Nah. Oke. Wah ini poin penting ini nih Mas Fadli. Ini penting. Saya kan mau jawab, kita di YouTube-nya aja lah kita bahas gitu ya. Yes. Jadi teman-teman, ini mungkin rahasia selanjutnya dari kenapa orang-orang kaya semakin kaya ya. Iya. Ada yang disebut sebagai energy happy. Energy happy, oke. Energy happy ini adalah sebuah energi yang specifically kita ngomongin tentang gembira tentang ya? Ketawa gitu, tentang ketawa terbahak-bahak, bahagia gitu ya, luar biasa seneng. Dan ini tidak ada hubungannya dengan amalan ya. Gitu, misalnya gini, ada orang yang sangat bahagia, tapi dia sebetulnya bukan orang-orang yang sangat baik loh, tapi rezekinya banyak banget. Karena dia bahagia itu narik duit. Bahagia itu harus bahagia secara jasmani. Ini kita ngomongin jasmani nih, bukan cuman rohani. Gitu ya, kita kesampingkan dulu tentang do and don'ts tentang agama ya. Yang kita maksud adalah bahagia secara jasmani. Gitu. Apalagi spesifik tentang uang nih. Ini rahasia orang kaya nih. Kalau kita ngomongin duit itu ditarik dengan rasa bahagia yang seneng. Bukan dengan keadaan rohani doang. Bukan berarti keadaan rohani tidak terlibat, tapi yes terlibat. Cuman yang penting banget adalah perasaan gembiranya. Ini yang penting ya. Perasaan bahagianya gitu ya. Perasaan tertawa, perasaan happy yang luar biasa gitu. Ini yang bikin perbedaan kenapa misalnya contoh.
kenapa ada orang yang ibadahnya sangat baik, tapi sangat sulit kehidupan finansialnya, duitnya nih susah banget. Oke. Ada orang yang ibadahnya sangat baik, tapi kaya raya luar biasa. Ada juga, iya. Ada, gitu. Ada nggak penjahat yang jahat, tapi duitnya banyak banget? Ada. Ada nggak penjahat yang ya udah karena kejahatannya jadi miskin? Ada juga, gitu kan? Nah ini teman-teman perlu mulai pisahin nih di kepala Anda, bukan baik sama jahat semata-mata yang membuat kita jadi punya duit banyak, gitu. Duit ini fisik. Duit ini fisik untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, gitu. Kebutuhan jasmani kita, gitu. Bukan hanya kebutuhan rohani. Jadi kebutuhan jasmani lebih penting, lebih prioritas menurut uang, sehingga money flow itu datang lebih lancar ketika secara jasmani kita happy. Emang seneng, gitu. Emang ya kan duit kan untuk menuhin kita beli makan, beli baju, gitu kan, punya rumah yang lebih baik, punya mobil, punya pendidikan yang mewah dan seterusnya untuk anak-anak kita. Itu semua uang. Nah, uang itu lebih mudah datang dengan perasaan bahagia yang luar biasa. Kalau misalnya saya kasih testimoni ya, kehidupan saya, kalau kita hanya mapping timeline ketawa senengnya itu baru sering terjadi di tahun 2017 ke sini. 2017 ke sini. Karena sebelum itu lebih banyak prihatinnya dalam sehari. Nah, prihatin tuh energinya salah. Ketika kita mikirin masalah, kita merasa korban, kita merasa berat, kita merasa ujian banyak banget, cobaan susah nih segala macam gitu, itu duit tuh nggak suka. Kita tuh lagi nolak energi uang datang, gitu. Makanya kenapa ada happy money kalau kata Ken Honda kan, ada arigato in, arigato out gitu, ada konsep uang itu uang bahagia yang datang, bukan uang yang prihatin yang datang. Kalau uang yang prihatin masuknya dikit, keluarnya susah, dapatnya susah, keluarnya nyakitin. Gitu. Itu terjadi karena unhappy money. Tapi kalau happy money datang dengan perasaan yang gembira, dengan perasaan yang happy, dengan perasaan yang seneng. Nah ini yang sering kali terjadi sama orang-orang kaya. Saya baru sadar loh Mas Basit, begitu kita bahas, kita pelajarin tentang ini, kita tahu bahwa ini bener banget ketika saya sama Mas Angga baru mulai ketemu dan mulai bangun bisnis bareng. Dari awal kita sama-sama susah bikin punya karyawan baru 2 orang, kita punya kosan itu berempat tinggal di situ, satu kosan, ketawa tiap hari. Iya. Tiap hari kita job desk-nya itu kita sampai bercandanya kita nih ya. Job desk kita nomor 1 sombong, nomor 2 ngatain orang, nomor 3 kerja. Jadi kita tulis tuh, sudahkah Anda sombong hari ini? Sudahkah Anda ngatain orang? Sudahkah Anda kerja? Ini job desk nomor 3. Lu nggak boleh kerja kalau belum ketawa. Bercandaan kita dulu seperti itu, tapi asli kita menjalani hidup dengan bahagia. Ada duit nggak ada duit. Aslinya ya susah waktu itu ya. Kita perlu beli kalau kita makan telur itu harus didadar, karena kalau diceplok cuma buat 1 orang. Kalau didadar bisa belah 2. Ya Allah. Nasinya yang banyak. Kenapa? Karena kalau beli telur sekilo, hidup berempat itu perlu cukup untuk lebih dari 1 minggu. Kalau enggak kita nggak punya duit, nanti bayar kosan gimana? Sampai kayak gitu loh. Martabak mie itu hampir tiap hari, gitu. Jadi pagi super bubur, bubur ayam mahal soalnya. Super bubur di Alfamidi tuh. Seduh air panas. Seduh air panas kan? Super bubur, seduh air panas. Habis itu siangnya itu kalau nggak telur dadar pakai nasi yang banyak, kalau nggak martabak mie pakai nasi. Supaya tadi kan Indominya 1, telurnya 1, bisa makan berempat. Gitu. Jadi kita bisa potong, kita bisa belah. Tapi aslinya ketawa tiap hari. Yang tiap hari yang kita lakuin itu ya keluar, main, ketawa gitu. Dapat ide kerjain. Dapat ide kerjain. Perasaan bahagia itu tuh. Tapi bahagia yang ketawa ya, bukan bahagia dari sisi rohani loh. Gitu. Ini yang perlu teman-teman bedain. Mas saya hidupnya bahagia kok walaupun sederhana. Tapi Anda mungkin nggak ketawa happy tiap hari. Mungkin duitnya nggak datang karena itu. Gitu. Nah ini yang mendatangkan ide baik, yang mendatangkan kebaikan-kebaikan itu karena ada happy energy. Karena ada energi yang menurut kita ngerasa
seneng banget aja, melimpah aja gitu, itu terjadi. Dan yes, menurut saya karena itu dasar yang membuat akhirnya banyak orang akhirnya mulai merapat ke kita. Dan karena energinya yang ngeflow itu sangat positif. Masalah tuh nggak ada aja pokoknya. Ketawa aja. Walaupun ya abis itu bingung mau makan apa kan, tapi ya udahlah santai aja gitu, ketawa lagi aja gitu. Kita selalu berusaha untuk happy gitu, negor orang, ngapain semuanya ketawa, diketawain apa aja diketawain gitu. Makanya teman-teman mungkin beberapa heran gitu ya, kok ini channel ketawa terus gitu ya, ngomongin apa aja ketawa terus gitu ya, karena ya memang meledak-ledak teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah dengar Mas Angga bilang itu, di dalam hatinya dia cuma ada perasaan excited sama super excited. Jadi cuman bahagia sama sangat bahagia gitu, happy-nya luar biasa, udah gitu. Kalau enggak ya happy aja gitu kan. Gak ada yang lain. Nah ini yang menurut saya justru memang jadi narik duit gitu ya. Setelah kita belajar lebih banyak lagi, kita lebih paham kalau ternyata praktek-praktek yang tanpa sengaja kita lakukan happen to be bener. Ternyata itu sesuatu yang secara teori dibahas sama para ahli bahwa sebaiknya itu dilakukan. Happy energy itu perlu dilakukan. Bahkan ada yang sampai punya terapi ketawa gitu ya, punya sesuatu yang akhirnya dia kunjungin orang, dia datangin orang ke seminar cuman buat disuruh ketawa. Ketawa doang ya. Orang bayar loh. Ada kayak gitu. Nah itu untuk narik duit. Gitu. Jadi ya udah, di kondisi seperti itu teman-teman perlu cari kesempatan untuk bisa seperti itu. Gitu. Cari aja. Cari ya sesuatu yang bisa bikin teman-teman gembira, dan ini kuncinya Mas Fadli ya. Jadi Mas Fadli di YouTube, Mas Fadli di kehidupan sehari-hari sebagai life coach dan juga CEO, semuanya ini asli. Gak ada yang beda di belakang kamera tiba-tiba gimana enggak kok gitu. Jadi enggak, aslinya lebih parah lagi. Aslinya ketawa terus ya. Saya punya ini nih Mas Fadli nih. Jadi itu saya baru keinget. Jadi di dalam company profile yang Mas Fadli bikin juga ini ada salah satunya Fun and Ceria ya Mas Fadli ya. Fun and Ceria itu company culture nomor 1. Nomor 1 bener. Paling atas. Fun dan ceria menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan loh. Ini jarang loh ya. Yes. Nomor 2-nya baca. Bersikap positif, jujur, dan kindness terutama kepada diri sendiri. Nih, Anda pikirin. Jujur itu nomor 2 loh. Iya. Kalau kejujuran Anda mungkin menyakitkan, sebaiknya ditahan. Karena ingat, rule yang nomor 1 lebih prioritas. Fun dan ceria. Nih, core value perusahaan kita aja udah gitu. Core value-nya aja udah fun dan ceria nomor 1 itu. Mungkin ya wajar kalau misalnya makin banyak duit yang datang ke kita. Amin ya. Amin. Ya, karena ya energi happy itu kita dengan sengaja terjadi di perusahaan ini. Fun and ceria nomor 1, baru jujur and kindness. Wah itu kan sesuatu yang mungkin membawa budaya ketawa di dalam perusahaan kita, budaya happy di perusahaan kita, dan itu perlu teman-teman lakuin juga di kehidupan Anda dan di semua areanya. Gitu. Mantap nih, luar biasa teman-teman bisa mencontoh nih Mas Fadli. Sip ya Mas Basit ya. Terima kasih Mas Fadli, gitu luar biasa kesempatannya ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kita lanjut di kesempatan berikutnya ya Mas Fadli ya. Terima kasih Mas Fadli. Sama-sama. Sampai jumpa teman-teman.